wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Ivandoli, Esos MSI. Saya adalah salah satu dosen daripada program studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setistio Morobungo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Dengan bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS yang didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Penjelasan terkait dengan mata kuliah ini adalah salah satu bagian untuk memenuhi kewajiban sebagai dosen dan sebagai bukti pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya menerapkan teknik pembelajaran DAA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment pada salah satu mata kuliah yang sedang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Sebelum saya masuk ke dalam beberapa bagian yang telah saya sebutkan sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sebenarnya apa itu mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia merupakan mata kuliah yang hadir untuk membekali para mahasiswa atau mahasiswi dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan dalam menganalisa bagaimana penerapan dan model-model dalam sistem administrasi negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem pembagian kekuasaan, kewenangan, dan pelaksanaan kebijakan yang ada pada sub-subsistem administrasi negara. Yang melalui mata kuliah ini diharapkan para mahasiswa juga mampu menjelaskan bagaimana dinamika dan proses serta perkembangan daripada administrasi negara Republik Indonesia dari masa ke masa, serta bagaimana proses politik, sosial, budaya, serta masyarakat Indonesia itu sendiri sehingga terbentuk suatu pemerintahan yang digunakan oleh negara Republik Indonesia dari sekarang sampai saat ini. Sebelum saya menjelaskan dan menyampaikan apa saja capaian pembelajaran mata kuliah ini, dalam hal ini tentu saya telah bekerja sama bersama tim pengajar yang lainnya membahas mengenai capaian-capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan oleh program studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setistio. Dari capaian pembelajaran lulusan prodi ini kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK mata kuliah. Berikut saya akan menampilkan capaian mata kuliah Sistem Administrasi Negara. Pada capaian yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami berbagai teori umum mengenai sistem administrasi dan administrasi negara dalam kerangka kesatuan negara Republik Indonesia. Capaian yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan penerapan metode dan standar yang terbaru. Capaian mata kuliah yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisa dan menjabarkan tantangan dan peluang serta solusi yang akan dihadapi dalam pengelolaan sistem administrasi negara Indonesia. Berikutnya, capaian mata kuliah yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisa berbagai kekurangan-kekurangan dalam implementasi sistem administrasi negara Indonesia pada penyelenggaraan pemerintahan baik pada level nasional maupun level lokal. Berikutnya yang terakhir adalah capaian mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami segala macam proses, manajemen, dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik pada level nasional dan level pemerintahan lokal untuk dijadikan bahan kajian penelitian. Pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia ini nantinya lebih banyak melibatkan para mahasiswa seperti penguasaan materi inti, pengadaan atau kegiatan small group discussion, dan melakukan kegiatan observasi di beberapa
kantor atau badan penyelenggara negara yang ada di Kabupaten Bungo. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia ini adalah sebagai berikut. Berikut ini akan saya jelaskan secara singkat mengenai proses pembelajaran yang akan dilakukan yang dimulai dari pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama biasanya saya melakukan perkenalan, dimulai dari diri saya sendiri dengan memberikan informasi, dengan menceritakan latar belakang pendidikan, tempat tinggal, dan beberapa karya atau karya ilmiah yang pernah saya tulis dan beberapa hal yang saya anggap perlu. Berikutnya, saya meminta kepada masing-masing mahasiswa untuk memperkenalkan diri mereka. Mulai dari nama, tempat tinggal, nomor pokok, tujuan kuliah, dan motivasi-motivasi dalam perkuliahan. Yang mana awal dari perkenalan ini adalah untuk membangun keakraban di antara para dosen dan para mahasiswa, sehingga di antara para dosen dan mahasiswa tercipta kenyamanan dalam melakukan komunikasi, baik itu di dalam proses pembelajaran, dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam kesempatan pertemuan pertama, saya juga memberikan motivasi dan semangat kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih giat, lebih fokus lagi dalam melakukan pembelajaran sehingga para mahasiswa ini bisa menyelesaikan tepat waktu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan. Selama perkuliahan berjalan, yang pertama saya bersama mahasiswa akan membuat kesepakatan mengenai waktu, etika di dalam kelas, etika berdiskusi, etika bertanya, dan hal-hal yang lain dianggap perlu. Selanjutnya saya akan membahas juga terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester mata kuliah SANI dari awal sampai akhir perkuliahan, serta penggunaan sumber-sumber buku yang relevan terkait dengan mata kuliah ini agar para mahasiswa dapat mencari tahu atau memiliki buku tersebut dan dipelajari di rumah. Berikutnya, pertemuan kedua. Pada pertemuan ini akan dijelaskan beberapa materi inti, yakni mengenai konsep dasar dan ruang lingkup sistem administrasi negara, paradigma dan posisi administrasi negara. Adapun capaian daripada mata kuliah pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta mengetahui berbagai pendekatan teori dasar sistem administrasi negara, paradigma dan posisi administrasi negara. Pada pertemuan ketiga akan dibahas terkait dengan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yang dimulai dari pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia. Adapun materinya adalah sistem pemerintahan pasca proklamasi, sistem pemerintahan kabinet parlementer dan presidensial, kabinet parlementer liberal, yang keempat kabinet parlementer presidensial, dan kabinet parlementer Orde Baru, serta kabinet pemerintahan masa reformasi. Adapun capaian daripada mata kuliah pada pertemuan ketiga ini adalah mahasiswa dapat memahami dengan baik dan dapat menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia mulai dari pasca kemerdekaan sampai saat ini beserta dinamika-dinamika yang terjadi. Berikutnya, pada pertemuan keempat akan membahas terkait dengan materi. Yang pertama adalah materi mengenai konstitusi dan dasar negara. Yang kedua adalah Pancasila. Yang ketiga adalah amandemen UUD 1945 serta cita-cita dan tujuan daripada negara. Adapun capaian daripada pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan mengerti dasar-dasar daripada sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Pada pertemuan berikutnya adalah pertemuan kelima dan keenam. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai birokrasi dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Adapun materinya adalah mengenai evolusi teori birokrasi dan karakteristik birokrasi, konsep dasar pemerintahan, organisasi pemerintahan Indonesia, manajemen sumber daya manusia pemerintahan Indonesia. Adapun capaian pembelajaran pertemuan kelima dan keenam pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi sebagai tonggak penyelenggara sistem pemerintahan Indonesia. Berikutnya, pertemuan ke-7 dan ke-8. Adapun materi pada pertemuan ini adalah administrasi departemen di Indonesia,
yang meliputi kekuasaan, tugas dan wewenang, serta lembaga pemerintahan non-departemen dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Ada Menteri Kabinet, lembaga pemerintahan non-departemen. Capaian daripada mata kuliah ini pada pertemuan ke-7 dan ke-8 adalah mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik mengenai kekuasaan, tugas pokok dan fungsi, serta wewenang dari lembaga-lembaga departemen dan non-departemen dalam kerangka sistem negara Republik Indonesia. Pertemuan berikutnya adalah pertemuan ke-9. Adapun pertemuan ke-9 ini biasanya saya melakukan ujian tengah semester dari keseluruhan materi perkuliahan yang telah saya bagikan sampai kepada akhir perkuliahan pertemuan ke-8. Biasanya saya setelah ujian setengah semester ini, pada hari itu juga saya akan membagikan mahasiswa ke dalam beberapa kelompok untuk dapat memenuhi tugas tambahan yang terstruktur yang nantinya akan dipresentasikan dan didiskusikan di dalam kelas. Berikutnya, pertemuan ke-10 dan ke-15, karena ini adalah pertemuan diskusi. Pada pertemuan ini kita akan mengadakan kegiatan small group discussion di dalam kelas. Pada pertemuan ini akan dibahas beberapa materi tentang desentralisasi dan otonomi daerah, administrasi pemerintahan daerah, lembaga tinggi negara, kepemimpinan, perkembangan lingkungan strategis Sankri, dan manajemen kelembagaan dan arah pengembangannya menuju tahun 2025. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada 5 kali pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai materi yang telah dibagikan dalam kegiatan diskusi antara para mahasiswa dan saya sebagai fasilitator. Pertemuan ke-16. Pertemuan ke-16 ini adalah melakukan ujian akhir semester. Berikutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran DAA, yaitu pengertian dari delivery, interaction, dan assessment. Berikutnya saya akan menyampaikan juga mengenai aspek-aspek yang saya gunakan dalam pendekatan pembelajaran mata kuliah ini. Yang pertama adalah delivery. Delivery adalah bagaimana kita bisa menyampaikan materi perkuliahan kepada para mahasiswa melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan pretest. Di mana dalam menyampaikan materi saya akan memberikan referensi buku, artikel-artikel terkait, serta bahan pendukung lain seperti peraturan perundang-undangan untuk menjadi bahan pegangan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan saya. Selain pemberian materi, saya juga memberikan materi tambahan berupa bentuk video yang nanti akan dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri di rumah. Selain dari proses tersebut, saya juga selalu memberikan tes-tes pada saat akhir perkuliahan dalam bentuk esai dan pilihan ganda. Tujuannya agar para mahasiswa dapat melihat sejauh mana tingkat pemahaman yang telah dilakukan dalam pertemuan, agar mahasiswa memiliki tambahan pengetahuan terkait dengan materi yang telah diberikan di dalam kelas. Berikutnya adalah teknik interaction. Dalam menjalin interaksi selama proses perkuliahan, tentu harus terjalin komunikasi antara saya dengan mahasiswa. Komunikasi ini bisa saja terjadi satu arah, dua arah, ataupun multi arah. Proses interaksi ini harus berjalan baik karena kita mengharapkan para mahasiswa tidak mengalami kesulitan ketika hendak berkomunikasi dengan dosen dan para rekan mahasiswa lainnya, khususnya dalam proses pembelajaran. Dalam proses ini juga kita akan melakukan interaksi yang secara berkelompok atau dalam kegiatan small group discussion. Dari proses itu mahasiswa akan berinteraksi dan berdiskusi satu dengan yang lainnya atau sesama teman kelompoknya, dan diskusi tersebut akan memberikan komunikasi atau interaksi yang satu arah, dua arah, ataupun multi arah. Dari proses tersebut, saya menempatkan diri sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi. Dalam proses perkuliahan, biasanya saya juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menyampaikan atas situasi-situasi terkini atau kondisi-kondisi yang up to date, tentunya berkaitan dengan materi-materi yang akan kita pelajari.
Dalam proses perkuliahan saya juga mengajak kepada para mahasiswa untuk bisa saling bertanya dan saling memberikan dukungan. Begitu juga saya sangat terbuka dengan segala macam kritik, saran, dan kesalahan-kesalahan yang mungkin mahasiswa boleh menyanggah daripada materi yang sedang saya bahas. Hal ini tentu dimaksudkan agar para mahasiswa lebih kritis, tetapi sanggahan itu tentu harus didukung dengan data-data yang akurat. Teknik yang terakhir adalah asesmen. Ya, asesmen ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana taraf keberhasilan daripada para mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Tentu ini adalah umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan sistem proses pembelajaran itu sendiri. Kegiatan asesmen ini yang dilakukan kepada para mahasiswa bukan saja pada kegiatan-kegiatan ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Namun selama proses perkuliahan, mulai dari pertemuan pertama sampai kepada pertemuan terakhir, akan dilakukan penilaian-penilaian secara objektif kepada para mahasiswa, yaitu mencakup penguasaan materi kuliah, pemberian tugas, kegiatan belajar mandiri, kuliah lapangan, dan tugas terstruktur lainnya. Penilaian yang saya lakukan kepada para mahasiswa ini bukan hanya kognitif, tetapi juga penilaian afektif dan psikomotorik. Dan penilaian akhir di STIA ini kita memiliki komponen tersendiri, yakni sebagai berikut. Terkait dengan kriteria penilaian akhir sudah saya sampaikan kepada para mahasiswa di awal pertemuan perkuliahan, agar para mahasiswa bisa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Berikut ini akan ditampilkan cuplikan video pengajaran saya secara real atau tatap muka di kelas pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia yang dilakukan pada pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, sehat? Baik, kita langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menjelaskan bagaimana mata kuliah kita ini terkait dengan Sistem Administrasi Negara Indonesia. Sebagaimana seperti minggu lalu saya sudah sampaikan beberapa penjelasan terkait dengan RPS ya, perkenalan. Dan saya juga sudah sedikit banyak tanya kepada kalian semuanya terkait dengan apa itu administrasi, apa itu sistem, dan macam-macam. Lalu pada kesempatan ini kita akan mencoba mendiskusikan kembali materi mengenai kesisteman dalam administrasi ya, negara Republik Indonesia. Bagaimana modelnya, bagaimana sistemnya, serta bagaimana nanti kita melihat paradigma daripada administrasi negara dan posisi daripada administrasi negara itu sendiri. Pertama, kita akan membahas konsep dasar daripada sistem administrasi negara itu sendiri ya. Oke, yang pertama adalah sistem ya. Mungkin adik-adik sekalian atau para mahasiswa-mahasiswi sudah tahu apa itu sistem ya enggak? Ya, yang paling gampang sistem itu apa? Diana. Ya. Diana Chandra Kasih, apa itu sistem? Sistem menurut saya yaitu sebuah kerangka atau proses. Sebuah kerangka atau proses. Mungkin ada lagi yang lain? Arif, sistem itu apa, Arif? Sistem adalah suatu rangkaian yang saling kait-mengait antara bersama bagian. Apabila salah satu bagian terganggu, maka bagian yang lain juga akan ikut terganggu. Oke, di sini ada lagi yang mau menjelaskan apa itu sistem? Ayo Alwi, silakan. Ya. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berkaitan. Baik, sistem ya. Oke, sistem itu berupa sebuah komponen-komponen ya. Komponen-komponen yang pastinya komponen-komponen ini tidak bisa lepas satu sama lain. Ya, dia selalu berdampingan, dia selalu berhadapan, dia selalu saling kait-mengkait karena mereka memiliki satu hubungan ya. Jadi sistem itu kalau kita ibaratkan misalnya ya, ada banyak contoh sekali.
Sistem itu apa misalnya? Misalnya sistem yang paling dekat itu adalah di tubuh kita, ya enggak? Sistem anatomi tubuh. Ada sistem pernapasan, ya enggak? Sistem pernapasan terdiri dari apa saja? Ada hidung, ya, ada paru-paru, ada mulut, ya. Itu salah satu contoh. Begitu juga dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita adalah sistem pencernaan, ya enggak? Ada gigi, ada usus, ya, dan lain-lainnya. Oke. Begitu juga sistem di dalam negara, ya, sistem di dalam negara. Jadi mustahil sebuah negara itu tidak memiliki sistem pemerintahan atau sistem administrasi, ya. Setiap negara dipastikan memiliki sistem pemerintahan, ya. Misalnya negara kita, sistem pemerintahan kita seperti apa, ya. Sistem pemerintahan itu ada banyak macam nanti ada, ya, ada sistem pemerintahan monarki, ya, ada sistem pemerintahan republik, ada semi monarki dan lain-lainnya, atau sistem pemerintahan absolut, ya. Oke. Di dalam sistem, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem itu merupakan suatu kumpulan komponen-komponen yang memiliki tujuan yang sama, ya, yang memiliki tujuan yang sama, dan sistem itu terdiri dari sub-subsistem yang lainnya, ya. Sub-subsistem itu bagian daripada sistem yang besar, ya. Apabila salah satu sistem itu bermasalah, ya, atau mengalami gangguan atau noise misalnya, ya, maka sistem yang lain itu akan terganggu, ya. Maka sistem yang lain itu akan terganggu. Begitu juga dengan sistem pemerintahan. Kalau sistem pemerintahan kita itu juga merupakan sebuah kesatuan sistem yang besar, kalau salah satu bagian dari sistemnya itu rusak atau terganggu, maka sistem yang lain akan terganggu juga. Misalnya sistem ekonomi kita lumpuh misalnya, ya, atau sistem politik kita sedang kacau, pasti kegiatan-kegiatan yang lain itu akan terganggu juga, gitu ya, atau mendapat gangguan sehingga tidak bisa mencapai daripada tujuan sistem tersebut, ya. Itu yang dimaksud dengan sistem. Di dalam sistem itu akan membawa beberapa nilai atau unsur, ya. Coba sebutkan unsur itu, Ida. Nilai, Ya. struktur, dan proses. Nilai, struktur, dan proses. Ya. Apa itu sistem yang dimaksud dengan unsur nilai? Siapa? Coba angkat tangan, coba. Ya, silakan, Ida. Tata nilai yang mendasari, motivasi, atau acuan, atau tujuan. Tata nilai yang mendasari, ya, atau yang menjadi acuan, ya, yang menjadi tujuan, ya. Tata nilai yang mendasari itu adalah merupakan tata nilai kita itu berupa konstitusi, ya, dasar daripada negara kita, ya. Berikutnya ada unsur sistem itu yaitu terdiri dari struktur, ya, di dalam sistem administrasi negara itu. Apa yang dimaksud dengan struktur itu? Silakan. Ya, silakan. Dia, ya, silakan. Unsur struktur itu adalah tatanan organisasi dalam pemerintahan negara dan kehidupan masyarakat bangsa. Ya, tatanan organisasi dalam pemerintahan negara dan kehidupan masyarakat bangsa. Ya, jadi di dalam negara itu kan terdiri berbagai macam organisasi, ya, organisasi baik itu lembaga tinggi negara, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi swasta dan macam-macam yang membentuk, ya, sebuah tatanan organisasi, ya, dalam pemerintahan negara. Berikutnya adalah unsur proses, ya. Proses itu berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi daripada manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan negara, ya. Oke. Berikutnya, tadi kita sudah membahas mengenai konsep yang pertama daripada sistem, ya. Sistem, lalu sistem itu membawa unsur apa saja di dalam administrasi negara Republik Indonesia. Berikutnya kita akan bahas mengenai administrasi, ya. Oke. Administrasi. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu administrasi? Silakan. Bagus. Ya, secara pengertiannya apa itu administrasi? Administrasi adalah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Administrasi. Apa itu administrasi?
Coba Jeki, bisa Jeki? Administrasi adalah suatu kerjasama dua orang atau lebih guna untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Administrasi itu merupakan sebuah proses ya, proses kerjasama ya, proses kerjasama di antara dua orang manusia atau lebih ya untuk mencapai tujuan daripada organisasi atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya ya. Jadi umumnya administrasi itu melibatkan banyak orang karena sejatinya administrasi itu memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan ya. Dan administrasi itu biasanya tidak bisa sebuah pekerjaan itu diselesaikan oleh satu orang, itu pada intinya ya. Jadi semua pekerjaan itu harus dikerjakan oleh orang banyak supaya lebih efektif dan efisien ya. Jadi administrasi sejak 1970 sampai sekarang itu sudah berubah dari administrasi negara menjadi administrasi publik ya. Jadi itu adalah perkembangan ya, perkembangan yang terjadi di dalam ilmu administrasi negara. Oke. Nah, perkembangan ilmu administrasi negara ini ya sebenarnya juga sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi bagaimana proses dari penyelenggaraan negara ya, proses penyelenggaraan negara. Begitu juga yang terjadi di negara kita gitu ya. Dengan perkembangan teori-teori organisasi, teori-teori manajemen, begitu juga dengan paradigma administrasi itu sendiri, pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan di negara kita itu juga mengalami perubahan ya, seiring dengan perkembangan administrasi. Yang tadinya tidak ada modernisasi sekarang sudah ada modern. Yang tadi tidak ada penghargaan kepada bawahan sudah diajak kepada bawahan. Ya, sudah diajak. Yang tadi organisasinya sangat sentralistik menjadi yang humanis dan macam-macam gitu ya. Jadi itu adalah perkembangan ya. Ya, mungkin minggu depan ya paradigma ini akan menjadi tugas individu ya, atau bukan tugas individu tapi tugas kelompok ya yang akan saya bagikan kepada kalian ya untuk sebagai tugas tambahan di rumah ya. Jadi nanti ada 5 paradigma ini ya dijelaskan, nanti saya akan bagikan kelompoknya ya, lalu kita akan diskusikan pada minggu-minggu yang akan datang. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Kalau untuk saat ini permasalahan apa sih Pak yang sedang terjadi di dalam sistem administrasi negara kita? Apalagi sejak merebaknya wabah COVID-19 ini Pak. Ya. Ada perubahan nih Pak dari segi sistem administrasi negara kita? Ya, baik. Oke. Tadi saya lupa menyampaikan bahwa administrasi itu selain dari kaku juga sangat dinamis ya. Perkembangan juga sangat dinamis. Begini maksudnya, kalau kita kaitkan apakah administrasi itu mengikuti perkembangan zaman, kan itu pada intinya ya. Lalu administrasi itu apakah bisa menyelesaikan persoalan yang ada pada saat ini kan begitu. Lalu apa masalah-masalah yang ada pada administrasi pada saat ini ya. Dulu ya metode pekerjaan yang ada di setiap instansi pemerintah itu masih sangat konvensional ya. Katakanlah dari segi peralatan begitu ya. Dari segi peralatan masih menggunakan alat-alat manual ya enggak? Mesin ketik misalnya ya, itu sederhananya ya, mesin ketik ya. Terus cara menilai kinerja pegawai itu standarnya belum ada atau belum terlalu jelas begitu, atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang ini ya perkembangan administrasi itu juga sudah sangat terbuka sekali. Misalnya administrasi sekarang itu bisa saja menggunakan mode-mode yang sudah kekinian gitu, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi ya. Hari ini orang kalau mau buat SIM itu tidak perlu datang ke kantor, ya enggak? Atau orang mau buat ATM misalnya ya, itu sudah bisa penginputan datanya dari rumah. Ya, pun dengan kegiatan-kegiatan administrasi yang lain-lainnya juga sekarang itu sudah melakukan transformasi kepada dunia-dunia yang digital. Ya, orang bayar pajak ya ke negara ya, masyarakat bayar pajak ke negara.
itu juga saat ini sudah melakukan transformasi yang sangat luar biasa sekali menggunakan e-digital ya enggak. Sekarang itu ada e-government ya, elektronik, e-wallet, segala macam ya, sudah sangat bertransformasi kegiatan administrasi. Oke, bagaimana perubahan tadi misalnya terhadap COVID ya? Ya tidak bisa dipungkiri juga bahwa unsur administrasi itu ya manusia di dalamnya. Manusia itu pasti punya nafsu, pasti punya kesalahan ya. Jadi tidak dipungkiri juga bahwa akan terjadi kesalahan-kesalahan begitu ya di dalam administrasi negara begitu ya, dalam penyelenggaraan negara. Misalnya dalam urusan Covid ini ya misalnya penyelenggaraan negara terkait dengan kebijakan pemberian bantuan. Itu ada saja beberapa pejabat itu yang melakukan tindak penyelewengan ya enggak? Sudahlah di masa pandemi ada pula pejabat yang melakukan atau mengimplementasi kebijakannya tidak sesuai dengan peraturan. Kemarin kan sudah tahu ya ceritanya ya enggak? Kementerian Sosial itu ditahan di KPK misalnya, ketahuan bahwa melakukan korupsi. Oke, itu saya kira ya jawabannya. Jadi administrasi itu sudah sangat bertransformasi sekali ya sekarang itu. Ya, dalam perkembangan dunia atau perkembangan zaman. Oke, ada lagi? Ada, silakan. Pak, di paradigma ketiga itu kan ada munculnya paradigma baru yang mengatakan administrasi publik sebagai ilmu politik, itu akibat dari apa Pak? Kenapa bisa muncul paradigma baru yang menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik? Jadi begini ya. Jadi kita orang administrasi negara pada waktu itu ilmuannya itu diuji keras-kerasan ya, dikritik habis-habisan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang lain. Salah satunya adalah namanya Herbert Simon ini ya. Dia adalah seorang politikus ya, ahli politik. Dia mengatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi itu tidak jelas katanya ya. Prinsip-prinsip tidak jelas ya. Sehingga Anda yang mencoba mendalami ilmu administrasi publik itu kembali saja kepada ilmu politik begitu ya. Jadi pada paradigma ini ya pengemukaan ya penemuan daripada prinsip-prinsip administrasi itu dikritik keras oleh para ilmuwan-ilmuwan politik. Jadi ini tidak layak ya. Ini tidak layak. Apakah administrasi itu bisa diterima oleh semua organisasi yang ada di dunia ini, di publik begitu ya, secara universal misalnya? Kalau tidak ya tidak bisa. Anda harus kembali lagi ke dalam bahwa kajian Anda itu ya kajian ilmu politik begitu maksudnya ya. Tadi pertanyaannya? Apa sebabnya Pak? Ya sebabnya tadi tidak bisa mempertahankan argumentasi tadi ya. Karena para ilmuwan administrasi tadi masih dikritik habis-habisan oleh para ilmuwan politik begitu ya. Dia mengatakan bahwa lokusnya itu tidak jelas, lokusnya kabur dan segala macam gitu. Jadi ya sudah, ini masih tetap bagian daripada ilmu politik katanya begitu ya. Jadi tapi dengan seiring perkembangan keilmuan, maka ilmu administrasi bisa menjadi sebuah ilmu ya. Administrasi negara bisa menjadi sebuah fokus kajian keilmuan gitu. Oke. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini ya. Ingat tadi saya sudah memberikan tugas ya. Jadi tugas itu tolong dikerjakan lalu dibuat PowerPoint, nanti kita akan presentasikan ya. Itu saja, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikianlah deskripsi singkat mengenai rencana pembelajaran 1 semester mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia. Semoga dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kegiatan singkat saya sebagai dosen di program studi ilmu administrasi negara, dan sebagai bukti dari pernyataan deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran.
Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.